Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita pada hari ini, yaitu dengan tema peran pelabuhan Temasek atau disebut sekarang dengan Singapura sebelum Malaka. Perkenalkan, nama saya Andri Rahmadani dari Prodi Ilmu Sejarah Universitas Sumatera Utara. Dan di podcast ini saya mengajak kalian menelusuri cerita-cerita sejarah dengan cara yang lebih santai, lebih dekat dan tentunya mudah dipahami. Hari ini saya kembali dengan satu topik yang menarik, sebuah pelabuhan yang sering terlupakan dalam buku sejarah. Padahal perannya pernah sangat besar sebelum Malaka berdiri. Pelabuhan itu bernama Temasek atau yang sekarang lebih kita kenal sebagai Singapura. Oke. Namanya adalah Temasek. Bagi kita hari ini, Temasek sering hanya dikenal sebagai Singapura modern, pusat perdagangan dunia. Tapi sebelum Malaka bersinar, sebelum Sultan Malaka menguasai jalur rempah, Temaseklah yang pertama kali menjadi gerbang di Selat Malaka. Dan untuk membawa kalian ke masa itu, saya akan mengajak kalian mendengar cerita dari sudut pandang seseorang pedagang asing yang singgah di Temasek sekitar tahun 1320. Di sini kita sebut saja nama aku Sultan, seorang pedagang kain dengan rempah dari Coromandel, India Selatan. Setiap tahun saat angin musa timur laut bergerak dari Tiongkok, aku dan puluhan kapal lain berlayar ke Asia Tenggara. Tujuan kami bermacam-macam. Ada yang hendak ke Palembang, Pasai, Jambi, hingga Champa. Tapi satu pelabuhan tidak pernah kami lewatkan, yaitu pelabuhan Temasek. Gerbang kecil yang menjaga selat besar. Jika kapal kami memasuki selat Singapura, hal pertama yang tampak adalah sebuah benteng kecil dari kayu dan batu. Tidak sebesar benteng kerajaan, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa tempat ini bukan pelabuhan sembarangan. Cantiknya biru laut Selat Melaka, nyaman dengar burung berkicau, denganmu selalu aku rasa bahagia. Letaknya sangat strategis. Siapapun yang ingin menembus Selat Malaka harus melewati Temasek terlebih dahulu. Kami biasanya menepi selama 2 hingga 3 hari, mengisi air, memperbaiki layar, menunggu kapal lain dan bertukar kabar. Di pelabuhan itu, aku mendengar cerita dari para pelaut Tiongkok bahwa mereka menyebut Temasek sebagai Dan Maksi, tempat kecil tapi ramah bagi kapal asing. Para pedagang dari Jawa menyebutnya berbahaya karena bajak laut kadang muncul tiba-tiba. Namun justru karena itulah Temasek penting. Ia adalah pengawas sekaligus penjaga selat. Guys. Persaingan besar sebagai pedagang, aku sering mendengar kabar politik dari berbagai negeri. Wilayah ini bukan tempat yang tenang. Temasek dipengaruhi oleh kekuatan besar seperti Sriwijaya yang dulu menguasai jalur laut, dan Majapahit yang semakin kuat di bawah Hayam Wuruk, dan kerajaan-kerajaan Melayu di Semenanjung, dan Siam yang ingin mendominasi selatan. Temasek kecil tapi semua ingin menguasainya. Aku pernah menyaksikan sendiri kapal-kapal asing berlabuh terlalu dekat, seperti ingin mematai-matai satu sama lain. Dan diiringinya waktu, beberapa tahun kemudian, dan aku kembali, suasana Temasek sudah berbeda. Bentengnya rusak, pasarnya lebih sepi. Banyak pedagang memilih melewati jalur lain karena serangan bajak laut makin sering terjadi. Ada rumor bahwa Majapahit menyerbu dan menundukkan Temasek.
ada kabar lain bahwa pemimpinnya melarikan diri ke utara, membuka pelabuhan baru yang lebih aman, namanya Malaka. Ketika pertama kali singgah di Malaka, aku langsung paham sistemnya lebih rapi. Ada sah bandar, ada perlindungan bagi pedagang asing. Pajaknya jelas, kapal besar mulai berdatangan tanpa takut diserang. Dan sejak saat itu, masih perlahan hilang dari peta perdagangan besar. Tapi bagiku, masih tetap pelabuhan pertama yang membuka jalur di antara dua samudera. Dari kisah Temasik, ada satu hal yang bisa kita pelajari untuk masa kini. Letak strategis tidak akan berarti apa-apa tanpa stabilitas dan tata kelola yang baik. Temasik punya posisi emas, namun kalah oleh Malaka yang mampu memberi rasa aman, aturan jelas, dan perlindungan bagi siapapun yang datang. Dalam konteks Indonesia hari ini, pelajaran itu masih relevan. Sumber daya dan posisi geografis harus diimbangi dengan tata kelola, keterbukaan, dan keamanan agar dapat menjadi kekuatan besar. Itu adalah warisan sejarah yang tetap hidup hingga sekarang. Cantiknya biru laut Selat Melaka, nyaman dengar burung berkicau. Denganmu selalu aku rasa bahagia, tak bersama hatiku kacau.